Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ahmad Khozinuddin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, orang yang sering kalian sebut Bang Empel itu, lagi-lagi ngamuk marah ketika tampil di Nusantara TV. Hanya karena ada satu praktisi hukum yang berusaha untuk memberikan masukan, saran yang positif kepada Bang Empel. Tapi Bang Empel ini tidak terima, teman-teman. Dia sampai mengatakan, "Anda rekan sejawat, tidak perlu ngajar-ngajarin saya." Waduh. Inilah ya, modelan kuasa hukum yang selalu merasa paling benar, yang selalu merasa paling hebat. Tapi faktanya, klien-kliennya itu masuk penjara semua, teman-teman. Nggak ada sama sekali yang lolos dari jerat hukum. Aduh. Apakah mungkin Roy Suryo CS akan menjadi track record yang buruk lagi nih bagi Bang Empel? Karena kliennya ini sebentar lagi masuk bui. Nah, selain itu teman-teman, saya punya tayangan. Ini sangat mengejutkan dan mengagetkan juga sih. Dimana Lucinta Luna, seorang Lucinta Luna, teman-teman, ikut menyemprot Bang Empel dan juga Roy Suryo CS. Entah karena apa gitu. Nanti kita simak videonya. Nah, terakhir ada video di mana Bonatua, orang yang melaporkan ijazah dan dokumen Pak Jokowi, ternyata keceplosan ketika dia menemukan fakta yang mengejutkan dalam sebuah penelusuran dokumen di Andri. Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tidak perlu diajari lah yang kayak gitu-gitu. Kita juga khatam. Oke, saya ralat tadi Bang Ahmad bilang kemungkinan besar kalah, tapi mungkin sampai 20 tahun. Kemungkinan besar kalah. Khatam juga kita gitu. Iya, kalau khatam nggak perlu mengambil gugatan perdata karena itu akan perlu juga kita diajari itu. Biarkan saja kita punya pilihan hukum. Sejawat iya, silakan aja. Tidak ada masalah. Harusnya rekomendasinya kepada institusi kepolisian ke depan kinerjanya bagaimana lebih baik agar tidak banyak terjadi ya. Itu kalau itu LSM yang jujur, yang lurus, yang komitmen, yang punya integritas. Itu nama. Ini kan kita bicara soal proses hukum yang kita nilai. Kalau boleh saya rangkum, apa yang anomali dalam proses itu, berikan rekomendasi kepada institusi kepolisian. Kalau kerjaan sejawat nggak usah dikomentari. Anda memberikan saran yang salah kalau gugatan perdata. Tidak perlu mengajari kami. Anda juga tidak perlu itu saya berikan masukan ya. Salah benar itu di pengadilan. Untuk ini ya udah nanti silakan gugat ya, nanti akan terbukti. Sebaliknya saya juga punya pendapat berbeda. Sabar Bang Empel, sabar. Baik. Gugatan perdata, Bang Ahmad, sebentar. Gugatan perdata itu kan toh nanti diambilnya saat persidangan sudah selesai. Bang Sembar tahan ketawa. Ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Lucinta Kalau Luna. tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Bang Somai, Bang Cilok, urusin dulu deh tompel lavender lu, tompel coklat chip lu. Itu tuh tompelnya itu isinya tuh belatung, tinggal dipites aja ya. Masalah lu ya kan, lu lagi ngelindungin tuh. Siapa tuh? Roy Suryo. Udah ditetapkan sebagai tersangka. Ngapain lu dateng, ya kan? Wartawan segitu banyaknya, nyebut-nyebut, pakai ngelawak lagi. Luna Maya lah, kakak gue, yang nggak ada sangkut pautnya. Nyebut nama gue Lucinta Luna. Maksudnya apa tuh? Buat peribahasa apa? Orang tuh udah tahu, woi. Lu gak usah perlu pembuktian 700k bukti, 100.000 bukti Lucinta Luna bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Gue udah ngaku cuy. Tompel lavender atau tompel cokoci belatung isinya nih. Nih gue nih. Lucinta Luna dulu cowok, anak STM Budut. Ya, SMK 4 tuh. Ngapain perlu pembuktian lagi? Orang seluruh dunia udah tahu gue cowok.
Dari suara gue aja gue udah kayak cowok-cowok rocker men, tau nggak? Cowok-cowok penyanyi rocker. Iya. Ngapain lu ngelawak depan wartawan kayak gitu? Mending lu urusin, ya kan? Tuh kasihan tuh dia tuh, Roy Suryo. Udah bayar lu mahal-mahal tapi lu ngelawak depan wartawan. Nggak dibayar pula ya kan? Kayak mana? Ini tandanya lu udah ngelecehin gue, ya kan? Udah sebut fisik gue segala macem. Meskipun gue cowok tapi penampilan gue udah berubah perempuan. Dan udah disahkan secara negara, ya. Mau lu setuju mau lu nggak setuju ya udah. Ini kan urusan gue, hah? Kenapa lu tiba-tiba nyebut nama gue? Iya. Masalah lu sama masalah gue apa? Gue anak STM bro, hah? Gue anak STM, camkan itu. Gue anak STM. Laporin gak sih Kak? Gue ini anak STM. Sedangkan lu apa? Lu lagi memperjuangkan tuh si Roy Suryo biar selamat. Tapi lu perjuangin dulu tuh tompel lu tuh, tompel lavender yang ada choco chipnya tuh, yang ada belatung isinya tuh. Gila anjing. Tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara. Asik. Tapi tidak. Nangis. Tidak ada yang takut, tapi nangis. Iya. Ini kompilasi ya. Sebagai anak bangsa kami mengatakan tidak ada di antara kami yang takut di penjara. Nangis. Kompilasi nih coy. Kompilasi si Kurnia semangat berapi-api tapi nangis. Aduh. Oke, nah ini sedikit ya. Kalau dibandingkan dengan Dian Sandi itu tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang salah. Persis. Semuanya persis. Beda ya. nih, capnya benar. Jadi saya jelaskan persis semuanya persis ya. Karena yang menulis capnya benar. Yang menulis ijazah itu satu orang. Ya. Dan ini 1132 Pak Jokowi nggak salah 1120. Masuknya sama 1980, keluarnya pun sama 1985. Yang menulis 5.11.85 itu satu orang. Ya. Stempelnya pun sama, merah. Ya, stempelnya sama. Kemudian rektornya pun sama Pak Teguh Yakob. Pak Jokowi kan ada juga. Ya, dan juga dekannya pun sama Pak Sunardi. Jadi itu tidak ada yang salah untuk itu. Kalau beliau menganalisis itu bukan dari sumber primer utama. Yaitu ijazah asli dari Pak Jokowi. Bukan sumber primer utama. Dari fotokopi yang dilakukan lagi, untuk diuji error level analysis itu. Kalau yang diuji, kalau ijazah yang asli, saya rasa itu akan sama. Karena itunya jelas, bukan fotokopi. Karena kalau udah fotokopi, ada udah sekunder dia punya ini, itu pasti ada tata letak yang salah. Menganga atau tata Roy, bergeser sedikit, itu pasti akan kelihatan seperti itu. Penelitian tapi pada dasarnya, jelas. apa yang diupload, itu sama persis yang ada dimiliki oleh teman Pak Jokowi Pak Sigit ini. Ya, jadi artinya, di mana letak bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu? Poinnya kan itu. Kalau kita mau analisis. Ada yang mengatakan fotonya beda. Itu bukan mirip, bukan punya Pak Jokowi, itu punya Pak Dulmanto. Boleh, saya tampilkan juga. Dari level dari open computer vision. Bisa dikasih lihat. Senyum Roy udah nggak lebar lagi ya. Di sini ada VGG Face. Stres dia. Kedua ada FaceNet. Yang ketiga ada ArcFace. 3 source ini kita pakai untuk meneliti dari wajah orang. Seperti ini. Nah data referensi kita jelas. Ini foto di Pak Jokowi. Ya, ada VGG Face. Ada 3 pembanding. Ini semuanya hijau. Dari ArcFace-nya hijau. ArcFace ini ditemukan 2018. Ya ini yang terbaru dan ini yang paling presisinya kuat. Yang FaceNet itu oleh Google, ya. Terus sama VGG Face itu dari Python, ya. Nah ini yang dikatakan Dulmanto dan data referensi dari Pak Jokowi semuanya merah. Artinya memang tidak identik. Kan selama ini dikatakan fotonya Pak Jokowi itu mirip punyanya Pak Dulmanto. Keren juga Andi Ason ini. Ya bukan mirip ya, punya Pak Dulmanto itu bukan Pak Jokowi. Ini jelas merah. Ini bukan orang yang katakanlah yang mengasumsi atau yang membuat persepsi, enggak. Ini mesin langsung. Ya,
Ada 3 mesin itu yang namanya VGG Face, itu dari computer vision, ya. Jadi ada 3 VGG Face, ada FastNet, panik dia. Kemudian ada ArcFace, ya. Itulah yang 3 pembanding ini. Nah kalau ada satu yang kamera, ini waktu muda nih, SMA, semudah kuliah. Nah kalau ada satu yang merah itu udah jangan, karena ada 2 pembanding di sini. ArcFace sama VGG Face. Ini tetap namanya benar, bukan palsu, asli. Next. Keren. Pusing langsung Roy Suryo ya kan? Yang dia kuliah sampai yang dia sama wisuda. Nyatat dia tuh, nama aplikasinya apa. Jadi saya tidak berbicara untuk persepsi dari saya, tapi kita berbicara dari analisis juga. Kalau Mas Roy ada error level analisis, kita mempunyai yang namanya ArcFace, VGG Face, dan juga FastNet. Nah ini waktu di beliau, ini adalah foto yang tadi di ijazah. Coba bisa lihat. Foto yang di kiri data referensi, itu ijazah. Dengan dibandingkan wisuda, hijau semua. Ini benar. Tidak ada rekayasa untuk foto. Begitu loh. Karena ini semuanya ini tergambar dari ngerekam hasil. Ngerekam dia. Ya, dari computer vision itu. Keren. Ini mengatakan bahwa itu ada menimpa foto dari cap itu. Itu jelas, itu tergambarkan. Hei Roy Suryo CS. Jangan sombong dulu, hei teroris. Sebab kemarin memang Anda dipulangkan. Saya ikut konferensi pers di mana dari pihak Polda mengatakan bahwa alasan mereka memulangkan teroris Roy Suryo CS bukan karena faktor lain-lainnya, tetapi karena si teroris mengajukan saksi atau ahli untuk meringankan beban hukuman yang diberikan. Jadi, menurut Polda Metro Jaya, mereka pulangkan teroris karena si teroris mengajukan ahli ataukah saksi untuk mengurangi beban ataukah hukuman yang mereka dapatkan. Ya, itu pernyataan secara langsung. Saya semalam ada di lokasi, melakukan live streaming hampir 1 jam lebih atau 2 jam di lokasi tersebut. Jadi Anda jangan puas, Anda jangan bangga bahwa Anda ingin mengalahkan Pak Jokowi. Tidak. Tetap Anda akan ditahan, tetapi bukan sekarang. Nanti setelah pemeriksaan selanjutnya, maka yang namanya si teroris dan kawan-kawannya akan ditahan. Karena Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka akan selesai bila pengacaramu mampu mengalahkan pengacara Pak Jokowi di pengadilan. Kalau Anda tidak mampu, maka Anda akan menggunakan pakaian orange lalu tidur di hotel rodeo. Salam pendukung Pak Jokowi Dodo. Keren. Mengatakan bahwa mendapatkan ijazah menurut Bambona nih, itu palsu atau asli? Saya belum nyampe ke situ. Ya, saya nanya kan begini, kan Bambona dapatkan ijazahnya, fotokopiannya sudah diautentifikasi katanya kan? Legalisir. Nah, legalisir adalah. Saya bertanya sama Bambona, menurut Bambona yang Bambona pegang itu palsu apa asli? Belum sampai ke situ, Bang. Karena yang saya cek itu adalah fotokopi dari ijazah yang terlegalisir yang tidak terautentikasi. Karena faktanya kita di persidangan, ya KPU belum menyerahkannya ke lembaga kearsipan. Jadi lembaga kearsipan lah yang berhak mengautentikasi itu antara fotokopi legalisir ke aslinya. Jadi tidak ada dari berita acara yang saya terima juga dari berita acara KPU baik KPU DKI tidak ada berita acara klarifikasi. Maaf sebentar. Tapi belum diserahkan ke lembaga kearsipan sampai sekarang. Belum. Tapi Anda mencari tahu kenapa tidak diserahkan ke lembaga kearsipan? Kita baru bersidang kemarin, ternyata lembaga kearsipan dari 17 kontainer yang diserahkan KPU ke Andri tidak ada satupun fotokopi ijazah legalisir presiden. Tapi Bang tadi itu hanya Presiden Joko Widodo atau ada presiden lain? Presiden lain diserahkan. Nah, ini mungkin agak melebar ya. Ini konsep keadilan ya, bicara kepentingan masyarakat. Yang lain dikasih nggak? Nah, karena penelitian saya tentang khusus spesifik tentang kasus Pak Jokowi, saya tanya itu. Tapi Bang Ade kebetulan memang majelis komisinya menanya waktu itu. Ternyata semua presiden tidak diserahkan. Semua presiden tidak diserahkan, bukan cuma Pak Jokowi. Oke, keceplosan. Terfokus pada
presiden ketujuh saja. Ternyata semua presiden tidak diserahkan. Kenapa? Untuk menjaga kerahasiaan. Mungkin itu ada pertimbangan lain dan itu merupakan diskresi bagi keceplosan dia. Rupanya semua presiden nggak ada di arsip nasional. Dihapus saja lah itu terkait diskresi lah, ya nggak? Kan begitu, Bang. Bukan begitu, Bang. Jadi terungkap juga di pengadilan, bisa dicek itu mungkin apa. Jadi KPU-nya bilang dia tidak menyerahkannya karena tidak ada di PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang JRA, jadwal retensi arsip. Jadi ada 8 item, itu yang didebat kita waktu itu. Tidak ada 8 item ini menyebut ijazah, tapi pihak KPU menafsir sendiri, itu artinya ijazah. Tidak ada ijazah di situ. Oke. Tapi di ruangan ini saya bertanya lagi sekali bahwa tidak berani menyampaikan Bang Bonatua bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tidak berani kan? Oke. Oh, saya nggak berani loh. Tidak berani. Nah, terus kalau Prof gimana menurut Prof? Apanya? Apakah ijazah Pak Jokowi yang selama ini digembur-gemburkan menurut Prof itu asli apa palsu? Tidak pernah melakukan penelitian. Jangan ditanya. Kalau saya jawab sekarang, saya melakukan framing. Saya justru pertanyaan itu tidak baik. Saya bicara hukum. Harus dibuktikan. Kalau boleh. Kaitannya gini, Prof mengatakan ini kan harus dibuktikan asli apa palsu dulu, baru bisa dihukum Roy Suryo, kan gitu. Sehingga saya bertanya dong. Kan saya juga pengen bertanya nih kepada Anda dan kepada Dinda Damanik juga dari sisi usia saya panggil Dinda. Silakan, kita kasih kesempatan satu Bang Nasrul dulu bertanya. Anda tahu persis masalah ini sangat mudah selesai. Kenapa sih Anda tidak mengupayakan meminta Pak Jokowi sudahlah, jangan rusuh, masyarakat akan memberikan labelisasi terhadap Anda, stigma nanti. Kok Pak Jokowi bikin rusuh? Bukannya Roy Suryo CS yang bikin rusuh. Saya tanggapi. Oke, silakan Bang Freddy. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, penelitian dari Andi Aswal ini luar biasa juga ya. PJJ.net, Fastnet, waduh, semuanya hijau teman-teman. Berarti itu bukan Dumatno. Dan sudah di-scan juga pakai wajah Dumatno dan dibandingkan dengan wajah Pak Jokowi di foto wisudanya yang ada di ijazahnya. Ternyata beda, bukan Dumatno, merah teman-teman, merah semua. Dan wah, ini membuat Roy Suryo tadi shock sepertinya ya. Dia seakan-akan melihat sebuah keajaiban, sebuah tandingan penelitian, dan dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sampai dia tadi kayaknya seakan-akan mencatat, merekam, ya kan, biar dia dapat referensi tambahan. Nanti dia akan melakukan penelitian ulang lagi, mencoba untuk mengedit-edit lagi, ya kan, mencoba untuk membolak-balikkan lagi fakta yang sebenarnya, berusaha untuk merekayasa lagi. Karena ya tuduhan polisi seperti itu teman-teman, dia merekayasa atau mengedit atau apa gitu ya kan. Waduh, luar biasa ini. Dan tadi Bonatua keceplosan. Ternyata bukan hanya arsip Pak Jokowi yang tidak ada di ANRI, tapi semua presiden tidak ada. Waduh, berarti selama ini tuduhan-tuduhan gerombolan pembenci juga sudah terbantahkan. Karena bukan hanya Pak Jokowi ternyata yang tidak ada arsipnya, yang tidak ada fotokopi ijazahnya yang sudah dilegalisir di ANRI, semua presiden nggak ada. Waduh, luar biasa ya. Ternyata fakta itu, kebenaran itu semakin muncul, semakin terkuak setelah kasus ini, atau setelah gerombolan pembenci ini semakin mencari lebih dalam jejak-jejak dari berkas Pak Jokowi. Dan tadi Lucinta Luna sampai kesel, sampai marah dengan kelakuan Empel yang selalu, bukan yang selalu sih, tapi yang menganalogikan sesuatu yang asli atau palsu, ataupun perempuan laki-laki dengan menyebut nama Lucinta Luna. Nah, marah kan Lucinta Luna sampai nyebut empelnya itu ada belatungnya. Empelnya itu, waduh, ini apa ya, mempermalukan diri sendiri sepertinya si Empel ini. Apalagi tadi ketika tampil di TV ngamuk-ngamuk, marah-marah, tidak terima diberikan masukan, tidak terima diberikan saran. Itulah mungkin yang membuat si Empel ini pecah kongsi juga dengan Egy Sujana ya. Karena Egy Sujana ini kan advokat senior. Dia sudah berpengalaman melanglang buana di satu persidangan ke persidangan lain. Empel ini kan dengan pengalamannya ya masih secuil, tidak pernah menang pengadilan. Mungkin ya Bang Egy Sujana ini sering memberikan masukan kepada Bang Empel. Cuma ya Bang Empel ya denial gitu. Dia tidak mau menerima saran orang. Karena TPUI ini kan punya advokat beberapa gitu. Salah satunya ya pengacaranya dari Tifa yang orang Arab itu juga teman-teman. Dan ini kan kayaknya tidak bersatu semua ini, tidak kompak gitu. Apa karena kesombongan Empel?
Ya, nantilah kita lihat apakah Roy Suryo CS akan memperpanjang jejak rekam buruk Empel sebagai pengacara. Nanti kita simak beberapa minggu kemudian lagi, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.